Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini Ibu akan mengajar materi determinan dan inverse matrix ya. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai operasi matriks. Nah, itu kita jadikan dasar untuk materi selanjutnya ini, yaitu determinan dan inverse matrix. Oke. Sebelum itu sebelum ke inverse matrix, kita harus tahu dulu determinan matrix ya. Yang pertama kita pelajari dulu determinan matrix berordo 2 kali 2 ya. Jadi di sini jika matriks A ya dengan elemen-elemennya dimisalkan A, B, C, D, nah maka determinan matriks A adalah det A ya. Jadi penulisannya disingkat menjadi det A sama dengan, nah kita tulis kembali elemen-elemennya, kemudian tanda kurungnya ini kita rubah menjadi garis lurus ya, seperti nilai mutlak. Kalau determinan kurungnya berubah jadi garis lurus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan ya, kalikan dulu diagonal utama yaitu AD ya. AD ini adalah diagonal utama. Dikurang dengan diagonal samping yaitu BC. Nah, ini diagonal samping. Jadi rumus determinan itu diagonal utama dikurang diagonal samping ya. Perkalian antara diagonal utama A kali D dikurang B kali C. Nah, inilah hasilnya nanti dari determinan matriks A. Oke. Supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal ya. Nomor 1. Tentukan determinan matriks P. Nah, ini matriks P ini ordonya 2 kali 2 ya. Barisnya ada 2, kolomnya pun ada 2. Oke, kita cari determinannya. Determinannya berarti det P ya, det P. Kita ubah dulu tanda kurungnya menjadi garis lurus. Negatif 2, 5, 4, 3. Nah, kita kalikan dulu diagonal utamanya tadi ya. Diagonal utamanya kan negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6 ya. Kemudian diagonal sampingnya adalah 5 dikali 4. Di sini saya kasih beda tinta supaya lebih paham. 5 dikali 4 yaitu 20. Maka determinannya adalah negatif 6 dikurang 20 sama dengan negatif 26. Jadi negatif 26 ini adalah determinan dari matriks P. Oke, nah supaya lebih paham dan paham lagi, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan determinan matriks Q. Nah, ini juga masih sama. Matriks Q adalah matriks ordo 2 kali 2, baris 2 dan kolomnya 2. Nah, berarti determinan dari matriks Q adalah, kita tulis det Q. Selanjutnya kita rubah kurungnya menjadi kurung lurus. 5 negatif 1, 3 negatif 7. Oke, kita kalikan dulu diagonal utamanya. 5 dikali negatif 7 adalah negatif 35. Negatif 35. Kemudian negatif 1 dikali 3. Ini saya pakai pulpen merah semua. Negatif 1 dikali 3 yaitu negatif 3. Jadi kita tulis negatif 35 dikurang pakai kurung negatif 3 atau sama dengan negatif 35 kurang ketemu negatif itu kan positif. Jadi negatif 35 ditambah 3. Negatif 35 ditambah 3 itu sama dengan negatif 32. Jadi nilai dari determinan Q, matriks Q adalah negatif 32. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, nah selanjutnya materinya yaitu determinan matriks yang berordo 3 kali 3 ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah, di sini jika matriks B dimisalkan elemen-elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks B ditulis det B sama dengan, nah, kita tulis ulang kembali elemen-elemen dari matriks B ya. Nah, selanjutnya kita pakai kurung lurus. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 kolom ya. 2 kolom yaitu kolom yang pertama A, D, G, dan kolom yang kedua B, E, H. Itu kita tambahkan di sebelah kanan ya. Jadi total ada Jadi total ada 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, caranya mencari determinan dari matriks B adalah kita cari dulu diagonal utamanya. Ya, kita tentukan dulu mulai dari yang A ya ke bawah, pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Saya kasih garis bantu. Nah, kemudian kita bergeser ke yang B dan ke yang C. Nah, lalu kita tuliskan perkaliannya adalah A, E, I, kemudian ini B, F, G, dan ini C, D, H ya. Nah, caranya kita tambahkan dulu, kita kasih kurung, yaitu perkalian A, E, I ditambah dengan B, F, G, kita tambah lagi dengan C, D, H. Oke, kita tutup kurungnya, baru kita kurangkan dari hasil perkalian diagonal samping. Kita mulai dari yang C ya, ke pojok kiri bawah, CEG, kemudian ini AFH, dan BDI. Oke, saya tulis di sini. Nah, kalau ini kita pakai kurung juga ya. Lalu kita tambahkan hasil perkaliannya CEG tambah AFH tambah BDI. Oke, jadi nilai dari determinan B adalah ini. Ya, oke, supaya kalian lebih paham, saya lanjutkan ke contoh soalnya ya. Tentukan determinan matriks D. Caranya kita tulis dulu determinan D, det D. Kita tulis ulang kembali 2, negatif 1, 3, 0, 4, negatif 2, 1, 5, 1. Nah, baru kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua di samping kanannya. Jadi kita tambahkan 2, 0, 1, dan negatif 1, 4, 5. Oke, sudah ada 5 kolom, baru kita tentukan diagonal utamanya ya. Mulai dari diagonal utama yang pertama yaitu 2 dikali 4 dikali 1, hasilnya adalah 2 kali 4, 8 kali 1, 8. Oke, selanjutnya negatif 1 dikali negatif 2 dikali 1. Negatif 1 kali negatif 2 itu positif 2, kali 1, 2. Dan 3 kali 0 kali 5. Karena ada 0-nya otomatis hasilnya 0. Oke. Selanjutnya, diagonal sampingnya yaitu 3 kali 4 kali 1. 3 kali 4, 12, kali 1, 12. 2 kali negatif 2 kali 5. 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 dikali 5, negatif 20. Dan yang terakhir negatif 1 dikali 0 dikali 1. Karena ada 0-nya otomatis ini 0. Kita tinggal tuliskan saja. Nah, rumusnya kan adalah ini ya, yang diagonal utama kita tambahkan semua. 8 tambah 2 tambah 0, tutup kurung, dikurang 12, ditambah, karena negatif kita kasih tanda kurung, ditambah 0. Oke, 8 tambah 2, 10 tambah 0 itu 10, dikurang 12, ditambah negatif 20, hasilnya adalah
negatif 8 tambah 0 tetap negatif 8. Kasih kurung. Nah, jadi karena kurang ketemu negatif itu plus, maka jadi 10 tambah 8. 10 tambah 8 adalah 18. Jadi 18 adalah nilai dari determinan D, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lanjut ke inverse matrix, ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu inverse matrix yang berorder 2x2. Untuk yang 3x3 itu akan saya jelaskan nanti karena itu caranya lebih rumit lagi. Untuk yang sekarang kita belajar yang ordo 2x2 dulu. Nah, jika matriks A yang elemen-elemennya dimisalkan dengan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A adalah, nah penulisannya adalah A pangkat negatif 1. Jadi inverse itu bisa ditulis dengan pangkat negatif 1. Nah, sama dengan 1 per determinan A, ya, determinan sudah kita pelajari barusan. Kemudian kita kali dengan matriks baru, yang mana matriks baru ini adalah perubahan dari matriks asal, ya, matriks A. Itu diagonal utamanya yang tadinya A, D, itu kita tukar posisinya. Jadi D-nya itu di atas, A-nya di bawah, ya. Kita tukar posisinya si diagonal utamanya. Kemudian untuk diagonal samping, untuk posisi tetap saja, tapi kita kasih tanda negatif atau kita kalikan tanda negatif, ya. Yang B kita kalikan dengan negatif menjadi negatif B, dan C-nya kita kali dengan negatif menjadi negatif C. Jadi matriks barunya menjadi D, negatif B, negatif C, A. Oke, nah supaya kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal berikut. Tentukan inverse dari matriks A, ya, anggota-anggotanya adalah 8, 14, 1, 2. Nah, caranya kita tentukan dulu determinannya supaya lebih gampang, ya. Determinannya atau det A itu sama dengan 8, 14, 1, 2. Oke, kita cari dulu diagonal utamanya 8 kali 2 yaitu 16. Kemudian diagonal sampingnya 14 dikali 1, 14. Kita kurangkan 16 dikurang 14 itu hasilnya 2. Nah, jadi determinannya kita udah dapat yaitu 2. Selanjutnya kita cari A inverse-nya. Matriks A inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali, nah matriks barunya kita susun dulu. Kita tukar 8 dan 2-nya, ya, posisinya kita tukar. 2-nya di atas dan 8-nya di bawah. Kemudian 14 dan 1 itu kita kalikan dengan negatif, ya. Negatif dikali 14 yaitu negatif 14. Negatif dikali 1 yaitu negatif 1. Nah, baru kita masukkan determinannya 1 per 2 dikali dengan 2, negatif 14, negatif 1, dan 8. Nah, ini kan jadinya adalah perkalian skalar, ya, perkalian skalar dengan matriks, ya. Artinya kita harus mengalihkan si 1/2 ini ke masing-masing elemen dari matriks tersebut, ya. Jadi ini masing-masing kita kalikan 2 kali 1 bagi 2 atau langsung saja 2 bagi 2, ya. 2 bagi 2 itu kan hasilnya 1. Kemudian negatif 14 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 7. Dan negatif 1 dibagi 2 itu tetap negatif 1 per 2. Untuk 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, jadi inilah hasil dari inverse matriks A, ya. 1 negatif 7, negatif 1/2, dan 4. Jadi bisa dipahami, ya, untuk inverse matriks itu hasilnya adalah sebuah inverse. Tapi kalau determinan matriks itu hasilnya adalah bilangan. Jadi kalian harus paham untuk inverse dan determinan. Oke, cukup sekian dulu materi saya hari ini, determinan dan inverse matriks. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Silakan kerjakan latihan-latihan soal yang nanti akan saya bagikan. Jika menemui kesulitan, jangan malu-malu untuk bertanya sama ibu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.